Segala yang ada dalam malam padaku berpaling darimu. Kau datang selamatkanku di saat meninggalkan dan hatiku terluka. Kau datang pulihkanku dengan kasih. Yesus, aku bersyukur. Segala yang ada dalam hatiku, berkataku berpaling darimu. Kau datang semua selamatkanku di saat semua meninggalkanku dan hatiku terluka. Kau datang pulihkanku dengan kasih-Mu. Yesus, aku bersyukur. Akan pernah Yesus, kau cukup bagiku. Ini janjiku, aku milikmu. Aku tinggalkan kau. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Halo semuanya, selamat datang.
Coba ngomong kok. Koin. Koin. Ngomong. Kita dengerin lagu dulu pakai pas. Biar masuk dalam hadirat Tuhan. Ini udah kenceng juga. Gue mau pakai speaker tambahan. Pakai pas kalau bisa mandi dulu baru bangun tidur itu. Nyambung ke mana ya? Bluetooth. Mantep lu jalan-jalan keluar angkasa lu. Bisa. Turn on Bluetooth. Ya, drivernya belum ada Bluetooth-nya nih. Jack, enggak. Jack 3,5 ke Jack 3,5. Jadi nyambung sini ke sini gitu. Nggak apa-apa. Bar, mikir dulu. Lu Elko. Iya. Lantai 2. Iya. Semuanya. Berisik. Kejauhan Om, suaranya kejauhan Om. Jauhan, Om. Tolong mana? Pakai cuci tangan dulu ya? Iya. Oh, masih di sampingnya. Aku mau kemana, Arni?
Beh, musisinya udah siap tuh. Setiap aja udah siap tampil. Musisinya sudah siap. Apa mau? Oya, nongol Oya. Ini duduk di sini kamu ngapain? Udah sini aja. Ayo masuk kamera yuk. Oya matanya doang. Kaida matanya doang. Felicia, videonya Felicia. Diaktifkan ya. Om Martin. Bos Martin. Om Martin. Berlagak nggak denger dia. Webcam gue ngezoom banget ya kok. Udah settingan nggak nih? Om Martin. Mundurin. Bos nanti doa pembuka ya. Lu pakai webcam Ini apa? gue bertiga mana muat ini? Webcam apa itu? Laptop. Om Martin. Lu bukannya bawa dari ini webcam? Doa pembuka ya. Ya. Siap. Ya. Nggak ada settingan mundurin ya? Dia keluar dari laptop langsung doa gitu ya. Mundurin aja nanti audionya saya yang itu yang remote. Oke. Ibu Giokni, Ama Giokni, Felicia, Redmi ini siapa nih Redmi ini? Seru kali. Jalan, Aida. Untung kemarin Doorpress dapat lampu belajar, jadi terang kita nih. Halo, Tante Salia, Popo, merah-merah Popo, masih masa Christmas ya. Itu mantunya tolong ditatar Popo. Iya. Sama Giokni. Halo. Terus redaksinya mulai aja. Ya, Oke. yuk, aja, yuk. Ya. Shalom. Shalom semuanya. Halo. Teman. Ya, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
menyenangkan syukur. Naikkan buat hari Datang sampai. Iya. Dia kalau mau ke puncak. Scan apa scan le teh? Ya. Nggak macam-macam. Sekali lagi sama-sama. Bapak engkau sungguh baik. Engkau sungguh besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar setiamu bagi kami. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya minta dengan hormat Om Martin berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kembali kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam keadaan terbatas, situasi terbatas, melalui Zoom, tetapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap jemaat Tuhan yang melalui ibadah Zoom itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami akan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang sudah memiliki kerinduan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih
Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Terima kasih, kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Sayang harum, aliran sungai-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, datangnya hujan. Jiwa
Saya silakan kepada hambanya. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami percaya hadirat sudah turun di tengah-tengah kami sekalian. Di saat yang kami mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Bapa, sehingga kami mengerti apa yang ingin Kau lakukan dalam hidup kami, dan kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, yang ada di rumah masing-masing, baik yang sendiri maupun beserta keluarganya ya. Saya mengucapkan selamat Natal dan sebentar lagi kita mau menyongsong tahun baru 2021. Nah, hari ini minggu terakhir di tahun 2020 ya. Nggak berasa ya Bapak Ibu ya, kayaknya berlalu dengan cepet banget gitu ya. Nah, selama sebulan ini kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang tema kita bulan ini adalah jangan egois ya, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan pembicara lainnya. Nah, saya yakin kita semua sudah melakukan firman itu, gitu ya. Yang terakhir, kalau di KU3 ini ya, minggu lalu itu kan Kamon terus berbicara tentang jangan egois terhadap sesama ya. Contohnya Yudas yang egois, dia menjual Yesus demi uang gitu kan. Nah, pada hari ini kita mau meningkatkan level itu gitu. Nah, saya percaya apalagi yang sudah menjadi orang tua ya, menjadi papa atau mama, pasti bisa merasakan tuh ya, yang namanya kalau punya anak tuh pasti kita nggak bisa egois ya. Nah, coba kita bisa lihat gambarnya ya, Pak Indra, slide yang pertama. Nah, di sini digambarkan pengorbanan seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Ya, lawan kata dari egois kan berkorban ya. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri, sedangkan kalau berkorban itu ya yang lain ya. Nah, ini nih. Jadi ceritanya lagi hujan. Biasanya ibunya ditanya ya sama anaknya pegang makanan tuh. Ibunya bilang begini, "Makanlah sayang, ibu belum lapar." Nah, padahal sih perutnya bunyi gitu, tapi demi supaya anaknya bisa makan, ya ibunya berkorban. Papanya juga begitu ya. "Duduklah nak, ayah lebih suka berdiri." Nah, padahal ayahnya berdiri itu supaya istri dan anak-anaknya itu nggak kena hujan gitu. Nah, demikianlah orang-orang yang tidak egois ya. Masih banyak sebenarnya ya. Misalnya betapa seorang ayah itu bekerja dengan keras ya. Kalau bisa kaki dibuat kepala dibuat kaki untuk bisa menafkahi keluarganya supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa makan gitu ya. Dan seorang ibu ketika melahirkan ya, katanya itu rasa sakitnya melebihi dari apapun ya, katanya sih setara dengan patah 20 tulang dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, saya yakin kita semua di sini sudah bisa melakukan yang namanya tidak egois ini gitu ya. Pasti kita sudah pernah melakukannya dengan sesama kita. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya ya sesama kita sudah bisa nggak egois ya, tapi bagaimana dengan Tuhan gitu. Nah, kalau orang Kristen zaman modern ini ya, anak-anak Tuhan zaman sekarang ini biasanya kalau doa begini, "Tuhan, tolong saya mau masuk kuliah," udah spesifik nih ya, jurusan hukum misalnya, "biar saya ntar jadi pengacara, biar saya banyak uang," dan sebagainya. "Tuhan tolong sediakan dananya ya." Atau doa yang lain, "Tuhan tolong saya mau jodohnya sama si dia aja. Tuhan tolonglah bagaimanapun caranya ya dekatin saya sama dia," gitu ya. Atau, "Tuhan tolong saya mau jadi orang kaya."
mimpi saya, cita-cita saya mau jadi orang kaya. Tuhan tolong berkati bisnis saya supaya banyak berkat datang ke rumah saya, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita renungkan sebenarnya bagaimana dengan yang Tuhan mau gitu? Benar nggak sih kalau keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan? Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalau kita berdoa, ya kan diajarkan kepada kita doa Bapa kami ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, tapi terkadang kita suka ngotot. Enggak Tuhan, pokoknya aku mau begini. Nah, aku mau begini. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya harusnya kita berdoa, jadilah padamu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan Yesus pernah mengalami dilema ini gitu. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa sama bapaknya. Dia sampai keringetan bahkan saking susahnya gitu ya. Keringatnya itu bukan berbentuk air lagi tapi udah darah. Yang menandakan dia saking stresnya gitu ya, Bapak Ibu, sampai pembuluh darahnya pecah. Dia bilang gini, Tuhan, kalau bisa Bapak kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya sebenarnya secara manusia Tuhan nggak mau disalib gitu, karena dia udah tahu ya bakalan sakit, bakalan penderita gitu. Tapi malam sebelumnya Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus, Bapak kalau bisa aku nggak mau nih mengalami ini, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi tuh ternyata akhirnya Tuhan Yesus tetap melakukan kehendak Bapaknya. Tuh, nah pada sore hari ini kita mau belajar sama seperti Tuhan Yesus gitu. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk bisa kita lakukan. Jadi kita hidup tidak berdasarkan keinginan kita gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau Tuhan panggil kita maunya jadi orang kaya kan? Tuhan, kita pengen nih jadi orang kaya. Bagaimana kalau Tuhan sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita mengutus kita untuk melayani di tengah-tengah kesederhanaan? Nah, bagaimana kalau kita pengen banget nih misalnya jadi pilot gitu atau jadi dokter, jadi pengusaha, tapi Tuhan ingin panggil kita jadi hamba Tuhan atau pendeta. Bagaimana gitu ya? Kita mau pilih yang mana? Bagaimana kalau rencana Tuhan dalam hidup kita nggak punya pasangan, ya memang selibat aja gitu ya, tidak menikah sampai akhir hidup kita. Bagaimana jika seperti itu? Bagaimana jika rencana Tuhan dalam hidup kita ya memang kita nggak dikasih anak? Karena Tuhan tahu nih, kalau ada anaknya, dia nggak akan maksimal untuk melayani Tuhan. Gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Relakah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita bilang, ya Tuhan, terserah Tuhan deh, maunya apa, gitu. Nah, itu adalah tidak egois yang level selanjutnya. Kalau kita sudah bisa tidak egois dengan sesama kita, dengan anak kita, keluarga kita ya, dengan Tuhan juga dong, ya. Kita harus bisa tidak egois dengan Tuhan gitu ya. Kita mau baca ayatnya, boleh dimulai lagi, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37 sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lanjut ayat selanjutnya, 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saya lompatin langsung ayat ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, selanjutnya lagi, ini kita lihat nih, ini adalah ayat kunci kita di sore hari ini ya. Kita baca bersama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari kisah Natal ya, kisah kelahiran Yesus, bahwa sebelumnya itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Nah, ya, hai Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan anak yang akan disebut raja dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat ya, kok kalau kita baca di Alkitab dengan gampangnya ya, Maria itu bilang, ya Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Padahal kita mau lihat nih, resiko-resiko yang akan dialaminya. Ini maksudnya begini Bapak Ibu ya, Maria ini seharusnya sudah mengerti bahwa dia akan hamil di luar nikah, gitu. Ya, dia akan hamil di luar nikah. Nah, ketika dia bilang, iya Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu, dia udah sadar bahwa dia akan hamil di luar nikah, karena Roh Kudus kan, Roh Kudus yang akan turun di rahimnya untuk menjadi bayi Yesus gitu. Nah, tapi kan orang-orang lain kan nggak tahu, gitu ya. Orang lain berpikirnya bahwa, wah, nih orang hamil di luar nikah. Padahal di situ jelas dikatakan Maria itu masih perawan, gitu, ya. Nah, kita lihat nih resiko-resiko yang dihadapi oleh Maria. Ada apa saja? Ya, yang pertama, resikonya yang dihadapi Maria adalah dia bisa aja kehilangan tunangannya. Nah, dia kan sedang bertunangan dengan Yusuf ya. Nah, gimana Bapak Ibu ya kalau seorang laki-laki mengetahui bahwa tunangannya sudah hamil duluan, padahal bukan dia yang menghamili. Apa yang laki-laki itu akan lakukan? Pasti akan ditinggalin. Nah, benar, Yusuf itu hampir meninggalkan Maria kalau ceritanya di Alkitab seperti itu. Yusuf itu hampir meninggalkan Maria kalau tidak malaikat Gabriel datang lagi ke hadapannya. Ya. Tapi Maria udah tahu nih resiko yang dihadapinya. Pertama, dia kehilangan tunangannya. Sedih loh Bapak Ibu ya, ketika kita harus kehilangan pasangan hidup kita yang kita udah impi-impikan, wah calon suami, calon istri gitu. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita, itu kan menyakitkan, bukan karena kesalahan kita gitu. Bukan karena kesalahan kita, iya deh putus pertunangannya. Nah, itu kan sedih gitu. Tapi Maria tetap mengatakan bahwa ya Tuhan, jadilah padamu seperti yang kau katakan itu. Yang kedua, dia bisa aja kehilangan nama baiknya dia. Seperti tadi saya katakan, orang lain mana mau tahu gitu kan, kejadian sesungguhnya apa. Mereka, oh kok Maria perutnya udah buncit aja nih gitu, padahal dia belum nikah loh, gini. Kalau di masa itu ya, bukan hanya kehilangan nama baik Bapak Ibu ya, kita malu ya, memang malu, tapi kita bisa kehilangan nyawa di masa itu ya, kalau kita ketahuan sudah hamil duluan sebelum menikah ya, karena pada waktu itu masih berlaku hukum Taurat. Barang siapa yang berbuat perzinahan itu akan dilemparin batu sampai mati. Nah, di sini menyangkut nyawanya juga.
Jadi Maria udah tahu, dia mungkin aja kehilangan nyawanya kalau dia mengiyakan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, gitu ya. Tapi disinilah Maria itu tidak egois, ya. Dia mau berkorban. Gak apa-apa deh, saya kehilangan pasangan saya, misalnya. Gak apa-apa deh, saya kehilangan nama baik saya. Bahkan nyawa saya pun, kalau memang harus dikorbankan, gak apa-apalah, gitu ya. Yang penting, kehendak Tuhan itu jadi dalam hidup saya. Nah, ini suatu sikap yang luar biasa sekali, gitu ya. Memang tidak semudah kayak kita baca ya, tidak semudah yang tertulis gitu. Pasti saya pastikan Maria saat itu mengalami suatu pergumulan yang berat juga dalam hatinya begitu ya. Karena keputusannya tidak mudah gitu. Tetapi di ayat yang ke-38 ketika dia bilang, "Iya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau mau," begitu. Nah, saya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita sama-sama pegang ayat ini dan kita lakukan selama tahun 2021 ini, ya. Kita mulai menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan mau aku ini menjadi apa Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Engkau mau aku ini ngapain Tuhan di tahun 2021 ini. Nah, ketika kita setiap hari bertanya, Tuhan, hari ini Tuhan mau aku ngapain Tuhan? Ya, dan saya mau kita kayak membuat percobaan gitu ya. Kita pegang dan kita lakukan ayat ini selama tahun 2021 dan kita lihat nanti di ibadah tutup tahun 2021 nanti ya. Saya pastikan banyak sekali kesaksian bahwa ketika kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita, itu pasti kita akan mengalami hal-hal yang indah. Ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan kan lebih tahu. Tuhan tahu masa depan. Kita nggak tahu gitu ya. Kalau Tuhan suruh kita kemana, Tuhan mau kita lakukan apa, mari kita seperti Maria. Dengan rendah hati, dengan tidak egois kita bilang, iya Tuhan, aku ini cuman hamba-Mu. Terjadilah padaku sesuai dengan yang Engkau mau. Gitu. Jadi ayo kita lakukan firman ini sama-sama, Bapak Ibu. Saya percaya kita akan dibawa Tuhan gitu ya, untuk mengalami hal-hal yang menakjubkan gitu sepanjang tahun 2021. Jika kita benar-benar nggak egois, ya, kita mengorbankan keinginan kita. Seperti tadi yang sudah saya katakan ya, Tuhan saya maunya jadi orang kaya. Ya kalau Tuhan panggil kita untuk jadi orang biasa-biasa aja bagaimana? Gitu ya kan? Jadi mulai sekarang mari kita berdoa, jadilah padaku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan aja yang jadi dalam hidup kita. Gitu Bapak Ibu ya, coba kita praktekkan nih satu ayat ini seperti Maria. Tuhan mau apa? Kita lakukan. Tuhan mau kita ngapain? Kita lakukan. Meskipun mungkin bisa mengorbankan diri sendiri. Nah, seperti tadi yang ilustrasi di awal, ya biasanya orang tua itu pasti mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya, benar nggak? Tapi kalau anak-anak yang disenggol, nah biasanya para orang tua ini nih yang maju duluan gitu kan. Nah seringkali Tuhan menuntut kita untuk ya mengutamakan Dia gitu ya dalam hidup ini. Jadi kita punya anak ya, kadang-kadang kan berbenturan ya, mau ngurusin anak dulu apa mau pelayanan dulu nih gitu ya kan, atau mau ngurusin perusahaan saya dulu, bisnis saya dulu, apa mau ngurusin Tuhan dulu nih gitu, apa mau melayani Tuhan dulu. Nah itu seringkali berbenturan begitu. Nah untuk di tahun 2021 coba ya kita utamakan Tuhan deh dalam segala hal gitu ya, meskipun terkadang mengorbankan keluarga kita, mengorbankan uang yang harusnya kita dapat uang, jadi nggak dapat uang gara-gara kita melayani Tuhan misalnya, dan sebagainya. Percaya deh, ya Bapak Ibu ya, pasti Tuhan akan memperlihatkan kita gitu, suatu yang ajaib, yang luar biasa.
gitu. Kalau kita berani mengorbankan yang lain, mengorbankan kedagingan kita, waktu kita, tenaga kita, untuk kita ikut Tuhan. Nah, sebagai penutup ya, saya tuh beberapa kali dalam hidup saya bisa dibilang nggak mau ngikutin Tuhan gitu ya. Ya banyak hal ya. Salah satunya dari dulu itu saya paling benci ya sama profesi guru ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa gitu ya. Mama saya guru, papa saya pendeta. Dari masih kecil gitu kan, suka ditinggal-tinggal, pelayanan dan sebagainya. Tapi jadi saya sudah berjanji dalam diri saya gitu. Nah, ntar udah gede nggak mau jadi guru, nggak mau jadi pendeta. Udah itu ya, dua itu. Saya nggak mau jadi guru, nggak mau jadi pendeta. Wah, tapi ternyata Tuhan panggilnya ke situ kan. Dalam perjalanan untuk ke situ, waduh, saya memberontak Bapak Ibu ya. Memberontak dengan sangat keras, nggak mau Tuhan. Pokoknya saya nggak mau ya, dengan segala cara ya. Bapak Ibu pasti kaget dah kalau misalkan tahu ceritanya ya. Jadi benar-benar saya tolak gitu. Nah, di sini ada papa saya nih. Ya kan ya, Pak Gembala di sini udah tahu, udah jadi saksi gitu ya. Nggak mau Tuhan, nggak mau gitu. Begitu pula di sini ada suami saya juga. Waktu memilih tempat tinggal gitu ya. Nah, dan sebagainya itu ketika saya ngotot maunya saya gitu. Terkadang Tuhan suka kasih, nih sok silakan, you rasain pilihan you sendiri gitu kata Tuhan ya. Dan ketika ngerasain, tiba-tiba seiring berjalan waktu, oh iya ya, kesel nih gitu ya kan. Coba kemarin dengerin apa kata Tuhan ya, pasti gak bakalan begini deh gitu. Nah, semenjak itu saya jadi agak trauma gitu kalau mau ngotot-ngototan sama Tuhan. Ya Tuhan, terserah Tuhan aja deh. Jadi sekarang hidup saya nyantai aja gitu. Tuhan mau bawa saya kemana ya hayu. Nggak terlalu jadi banyak pikiran gitu Bapak Ibu ya. Tuhan mau suruh saya jadi apa ya hayu gitu. Nah, sungguh Bapak Ibu, saya sudah mengalami dan saya rindu kita semua mengalami juga bahwa berjalan bersama Tuhan, ikutin apa maunya Tuhan, itu akan menjadi hal yang paling kita syukuri dalam hidup kita gitu ya. Meskipun dalam prosesnya itu kita harus mengorbankan segala-galanya, mengorbankan ego kita, perasaan, ya dan lain sebagainya, bahkan mengorbankan harta kita, mengorbankan keluarga kita. Tapi kalau kita ikutin maunya Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita, seperti Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam hidup Maria. Coba waktu itu Maria bilang, enggak, saya nggak mau. Sampai sekarang Bunda Maria itu terkenal banget ya Bapak Ibu ya. Kalau rekan-rekan kita orang Katolik kan, Bunda Maria. Kalau nggak ada Bunda Maria, ya Yesus nggak lahir gitu kira-kiranya ya. Nah, coba ketika Maria itu waktu itu menolak, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang yang spesial, menjadi mamanya Tuhan gitu ya. Bahwa Yesus pernah ada di kandungannya, itu kan hal yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mari sama-sama di tahun 2021 sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak ngotot, saya mau begini Tuhan, saya mau begitu Tuhan. Tapi kita mau berserah kepada Tuhan, maunya apa. Kehendak Tuhan apa dalam hidup kita, kita ikutin. Ya, saya percaya semuanya pasti akan diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur punya Tuhan yang tidak egois seperti Engkau Tuhan. Engkau Raja yang rela meninggalkan istanamu Tuhan untuk lahir ke dunia di kandang domba yang sederhana. Kami mau belajar Tuhan dari teladan-Mu. Engkau yang sebenarnya tidak kepengen disalib, tapi karena Engkau nurut kehendak Bapamu, Engkau rela disiksa menderita untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk meneladani Engkau dalam hidup kami. Juga seperti Maria yang mengalami banyak resiko dalam hidupnya, tapi tetap berkata, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu,
terjadilah sesuai dengan apa yang Kau mau. Ajar kami Tuhan untuk berserah, menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang mengetahui masa depan. Engkau Allah yang tahu yang paling baik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menutup tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur dan menyongsong tahun 2021 dengan pengharapan yang baru, sukacita yang baru Tuhan, di mana kami akan berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman dan setelah itu saya serahkan kepada PDP Siana. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah KU3 ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah lewat Zoom ini. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita, ibadah kita. Kita akan terus tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita tetap terus setia kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam ini Tuhan. Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami, meskipun lewat Zoom, tapi kami boleh tetap merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah KU3 ini Tuhan, bahkan yang sudah melayani sepanjang hari ini.
Engkau akan memberkati dan memakai mereka lebih hari lebih heran lagi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah lewat Zoom ini Tuhan. Engkau pun akan memberkati mereka satu persatu. Tuhan akan menolong kehidupan mereka, menolong rumah tangga keluarga mereka. Tuhan akan memberkati kesehatan mereka. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati pendidikan mereka. Tuhan akan memberkati apapun yang mereka lakukan. Jadikan semuanya itu menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau terus akan memimpin dan menyertai kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan terus menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak digoyahkan. Tetapi kami tetap terus berakar dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan senantiasa. Memakai Bapak Ibu Gembala kami menjadi alat Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja kami Tuhan berkati. Untuk gereja ini Tuhan berkati. Tuhan akan terus tambahkan karunia yang datang daripada Tuhan. Tuhan berkati lingkungan di mana kami berada. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan arahkan mata rohani kita kepada Yesus yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus, yang terus akan memimpin dan menyertai kita, menghibur dan menguatkan kita, dan membawa kita terus kepada kebenaran. Mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita mau foto dulu ya. Kita ketemu. Kita mau foto dulu. Jadi dalam satu keluarga masuk kayak keluarganya Bapak Petrus itu masuk frame semua. Ya. Tolong keluarga Bapak Kevin kameranya di landscape aja biar kelihatan semua. Kamera handphonenya di landscape aja ya. Oke ya. Nah, gitu Bapak Kevin. Oke. Siap ya. Oke, senyum dulu semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Ya, tunggu ya. Tahan. Tahan ya. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Senyum semua. Gaya bebas. 1, 2, 3. Bapak Petrus ngeblur. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Iya, sip. Oke, sip. Nanti matiin dianya. Ya, sudah. Saya kembalikan lagi kepada Tante Yana. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Indra. Terima kasih buat semuanya sudah menjalankan tugas dengan baik. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai kita ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Dadah. Bye.